Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang dirahmati. Dalam malam yang berbahagia ini, ya, kita lanjutkan materi yang terakhir untuk malam ini, ya. Materi keempat, ya, tentang administrasi perkaderan Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Tidak Afif. Monggo langsung aja waktu darurat saya. Moderator ngono tok kowe. Moderator sesuai slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sholawatnya nggak perlu lama-lama karena materinya yang lama. Nah, jadi kalau tadi langsung dipraktekkan ya, salamnya seperti apa. Padahal bener ya, soal semangat ya. Tapi diawali ditatap dulu satu-satu gitu, ya toh? Baru assalamualaikum. Nah, atau yang lebih dalam lagi. Karena Mas Hanif ini udah berulang kali moderatori BA, ya, berarti kan tinggal jadi MOT-nya Pak Edi. Materi malam hari ini saya baru diinformasikan itu tadi malam. Ya, karena ya ini keseharian, jadi kita setiap BA ya berarti harus ada ini kan gitu. Prolognya mungkin di antara kader Muhammadiyah waktu itu di IPM yang mengikuti BA terbanyak se-Indonesia kayaknya saya, Pak Edi. Ya, saya bisa memastikan mungkin, tapi saya bisa memastikan waktu itu yang mengikuti BA paling banyak itu saya. Kenapa? Jadi satu periode full waktu itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta itu nunjuk saya sebagai TU-nya. TU sebagai penyelenggara Baitul Arqam. Jadi majelis, waalaikumsalam, monggo Pak RT. MPKSDI wilayah harus ada asisten penyelenggara. Saya waktu IPM 5 tahun berturut-turut, berarti ya setiap ada BA ya saya tukang tiknya itu, yang menyiapkan administrasi perbeanan itu. Jadi tahu BA secara dalam itu ya gara-gara di situ sebenarnya. Dan berulang kali ketemu kepala sekolah, ketemu guru ismuba, wes di bergilir, hampir tadi sempat ngomong Mas Reman, wah ini semua guru dikategorikan seperti itu seminggu sekali bisa BA kan gitu. Ya itu betul. Jadi itu betul. Kalau SMA, SMK itu yang BA kan harusnya wilayah. Kalau di Jawa Tengah saya kurang tahu karena baru juga di Jawa Tengah. Lah itu kalau waktu itu di DIY ya seminggu sekali BA-nya untuk guru Pak Remon. Jadi ngasih apal gitu. Bahkan yo menyiapkan perannya, gawe jadwale juga itu, sing nyupiri, sing ngotong-ngotong printer gitu sampai laptopnya ngeprint ijazah apa itu namanya, sertifikat, syahadah lah saya gitu. Jadi yang paling apal itu ya, itu selama kurang lebih 5 tahun. Nah, maka acuannya seperti apa sebenarnya sudah ada di buku panduan pedomannya dan sudah
di awal periode kita sudah saya share di grup. Cuma kan kendala kita itu ada teksnya itu cuma dilihat sampulnya kan gitu ya. Terus oh iki karpe iki gitu. Bar iki ngandani wong liya. Sampeyan pengen ngerti BA iki wacanen iki kan ngono. Ayo kan gitu ya. Tapi kan sama halnya sebenarnya kita itu kan ada sama agamanya apa Islam kan gitu. Pedomannya apa Al-Qur'an Sunnah. Kowe nek pancen Islam bener ya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Nah, pertanyaannya ngerti apa Al-Qur'an karo Sunnah iki koyo apa? Gue ngerti suratnya ono 114 itu diawali Al-Fatihah diakhiri dengan nah, alhamdulillah itu kan saking hafalnya yang paling hafal adalah surat pembuka dan surat penutup kan gitu. Karena apa? Setiap sholat ya Al-Fatihah baru ki Anas tekan kul. Nah, ini yang penting sebenarnya ketika kita menyelenggarakan Darul Arqam, Baitul Arqam itu paling ketika kita mengetahui administrasinya itu di atas 90% sudah paham. Nah, itu. Kalau kita memahami administrasinya di atas 90% sudah paham karena teksnya sudah jelas. Tinggal pelaksanaannya aja sesuai dengan modul, sesuai dengan pedoman atau tidak. Nah, kebanyakan tidak sesuai dengan modul karena apa? Pasti ada improvisasi di lapangan. Nah, improvisasi yang seperti apa? Maka pentingnya kita bedah ini kayaknya sekali bedah juga. Saya nggak akan buat slide karena wis apa namanya sudah sangat simple, praktis. Di slide kayak mana kan bingung ya itu. Ada satu pertanyaan, apa bedanya Baitul Arqam dengan Darul Arqam? Apa Mas Andi? Rasa browsing. Kalau Baitul Arqam niku untuk tingkat cabang daerah. Kalau Darul Arqam tingkat wilayah dan pusat. Nah ini nggak slide, nggak next, saya dunge nih diturunkan. Berarti mau batekke materi. Kita nggak usah membahas pengertiannya ya. Nah, di administrasi itu secara garis besar ada tiga hal saja. Hal yang pertama itu terkait dengan organisasi penyelenggara. Baitul Arqam, Darul Arqam itu yang menyelenggarakan siapa? Organisasinya siapa? Yang punya otoritas untuk menyelenggarakan itu siapa? Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana perkaderan Baitul Arqam, Darul Arqam itu apa saja? Yang ketiga, prosesnya. Bagaimana prosesnya? Nah, oke di sini dulu. Betul nggak tadi ya? Betul. Nah, semua yang diterangkan oleh pemateri sebelumnya itu sangat ideal, sangat ideal sesuai dengan books. Ini pun sangat ideal sesuai dengan pedoman. Prakteknya ini kan berat. Contoh, nggak usah yang PPM ya, yang apa? Yaitu yang, nah ini Baitul Arqam. Baitul Arqam jenjang PDM, ya. Terus 2 hari berturut-turut, 2 hari 1 malam. Ini pun kan kadang ditawar tidak? Ditawar kan gitu. Padahal itu di-press banget kan itu. Apalagi kalau kemudian diranting. Nah, tapi alhamdulillah kemarin di PCM itu sebenarnya hitungannya bukan 2 hari itu, tapi 1 hari 1 malam karena pembukaannya itu siang kan itu. Ya, kecuali Boja setelah jam 9 pulang. Subuh datang lagi. Sebagian tahajud wong telu gitu.
Ya. Sehari full, Eh, terus ya nginepnya besoknya lagi. Berarti piknik. Nah sebenarnya ini kan antara books dengan pelaksanaan. Ketika tidak menyalahi dari apa namanya goalnya apa sebenarnya nggak masalah. Tujuannya nanti goalnya tercapai itu terpenuhi sebenarnya nggak masalah, bener ya. Tapi kan lebih susah ini. Contoh ya di Baitul Arqam kenapa kok nginep? Itu kan dalam rangka ben kolo tahajud berjamaah kan gitu. Mungkin tahajud husnuzonnya kan masing-masing semuanya tahajud, tapi kan jamaahnya di rumah masing-masing kan gitu. Nah, besok tahajud enggak Mas Edi? Ya nek Bali ora. Ya kalau masjid dengan definisi bahasa Arab kan masjid itu kan tempat untuk sujud kan itu. Nah, tempat sujud itu semuanya bisa. Oke, guys. Nah, yang pertama bagian organisasi penyelenggara tadi sudah disinggung. Oke. Stop. Nah, ini yang sering apa ya? Karena tim ya, semuanya kan tim. Harusnya semua tim terlibat. Tapi yang terlibat kadang tim tunggal. Ya, itu kan. Atau trio kan gitu. Ada SC, ada OC. Ya, yang betul-betul dinamis terlaksana itu SC sama OC itu saya ingat betul ketika BA di amal usaha ya Pak Edi ya. Di RSID ya berjalan, yang di apa RSI juga berjalan. Artinya ketika apa MPKSDI PDM datang itu kan tidak menyiapkan kamar, tidak menyiapkan tempat, tidak, dan sudah bisa menggerakkan semuanya. Artinya kan SC-nya jalan, OC-nya jalan, SC-nya juga jalan. Nah, beberapa yang terjadi PCM itu bersinggungan. Yang terakhir itu yang terakhir sebelum ini kan yang di Kaliungu malahan ya. Yang terjadi di lapangan OC ngerti ini SC. Panitia pelaksana harap memimpin forum kan susah juga. Nah, artinya harus dipahamkan dulu, ada yang sebagai pengarah, ada yang pelaksana, ada tim instruktur, ada narasumber. Nah, ini tanggung jawabnya. Ini kayaknya nggak usah dijabarkan satu-satu ya. Nanti dibaca aja sendiri. Next. Oke, enggak next yang bawah. Nah, ini tugas-tugas panitia pelaksana. Intinya kan ada yang pelaksana kepanitiaan, ada yang pengarah, ada tim instrukturnya, ada narasumbernya. Intinya itu. Tugas-tugasnya nanti saya kira nggak perlu secara detail ya. Nanti bisa dibaca karena sudah tak share. Mungkin yang ortom yang belum, nanti bisa di-share. Tim instruktur tadi sudah disinggung juga. Ini dijawab sebenarnya sudah ada di sini ya. Kalau satu kelas 40 sampai 50 peserta, 3 instruktur cukup. Cukup ya. Lebih dari 3 ya alhamdulillah. Nek ono. Yang Patebon berapa instrukturnya kemarin? 36. Enggak instrukturnya. 1. Iya. Jadi luar biasa Pak Raymond itu instruktur segala pihak. Ya sampean meneh, Mas. Ya idealnya memang 40 orang itu ada 3 instruktur. 3 instruktur itu MOT, imam training, sama sekretaris MOT atau wakil MOT kan itu. Minimal banget ini. Nah, syukur tambah 2 lagi itu bagus. Next bawahnya. Tugasnya tadi sudah disinggung, MOT sudah disinggung. Terus ada sekretaris MOT juga, bawah lagi Pak Hanif. Terus. Nah, ini aja. Ya.
pengarah, ada yang mengarahkan, berarti di struktur pimpinan MPKSDI, kemudian menunjuk MOT. Nah, maka di sini semuanya kan berarti diharapkan ada TOT siap untuk menjadi Master of Training. Harapannya kan gitu. Nggak Master of Trainingnya kan mengpocokan itu, pocok. Oh, bari gitu, pocok. Oh, Vida, oh, pocok. Raymond gitu. Ngupeng wong telu tok. Oh iya. Kocokan terakhir kemarin Mas Said. Kalau jadi mau diprotes peserta. Nah, clear ya, di sini clear ya. Oke. Sarana dan prasarana, ini bagian yang kedua. Tadi kan tim pengorganisasiannya ya, udah clear. Sarananya. Nah, ini penting. Yang pertama itu pedoman perkaderan. Kadang kan kita kewanen ya, mengkader tapi belum pernah baca pedoman perkaderannya seperti apa. Karena merasa wah aku pernah dikader, saya pernah mengikuti perkaderan tingkat level tertentu sudah sampai berapa kali panjang lama, yaitu menjadi experience, menjadi pengalaman. Tapi penting juga untuk terus membaca. Sing dibaca saja kadang apa lupa kan, lupa itu udah baca tapi lupa. Oke. Padahal ada buku SPM, ada silabusnya, ada modulnya, metode pembelajarannya, evaluasi, administrasi ada. Terus, nah penting ini lokasi. Ini kan apa mau judulnya Pak ini? Tunggah ke sidik. Nah, sarana prasarana ya. Lokasi. Kemarin ada evaluasi beberapa BA. Dari BA yang pertama kali kita selenggarakan itu di perkebunan teh itu di Pagilaran. Nah, maka penting kayaknya mencari lokasi perkaderan itu yang seperti apa itu sangat penting. Di Pagilaran ada hal yang menarik. Apa? Pematerinya kesasar. Mergo nggak ada sinyal, GPS-nya orang jalan. Sudah sampai lokasi, jam materinya udah habis. Ya? Betul ya? Kan karena pemilihan lokasi ya. Sebenarnya kesalahannya apa? Ya nggak ada yang salah. GPS-nya mati masuk menyalahkan Google kan? Padahal Google aja nggak terlibat di perkaderan kan? Tidak terlibat di panitia aja menjadi bagian dari ternyata fatal gitu. Ya, lokasi juga dilihat juga apa pesertanya itu kira-kira umurnya berapa, siapa, kemudian lokasinya di mana. Yang di Patebon sepuh-sepuh, ya sudah apa di atas 50 rata-rata. Lokasinya apa? Di hotel, keren nggak? Keren itu aku, wah lokasi ini hotel. Sampai di hotel antara penginapan dengan lokasi forumnya kayak gini itu harus naik tangga. Sementara usianya di atas 50, 60, ada yang 70 sampai kelas menggah-menggah. Nah, gitu. Oke. Lokasi sangat penting ini. Lokasi sangat penting. Nah, yang sangat tragis itu menurut saya tragis ya, nuwun sewu Pak Ano ya. Yang sangat tragis itu di Boja. Ya, sangat tragis. Lokasinya sangat strategis. Ya toh? Sangat dekat dari rumah masing-masing peserta. Sangat strategis itu. Materi selesai, pesertanya juga nggak kelihatan. Saking strategisnya gitu. Ya, tapi ya catatannya yang menarik itu nginepnya dikumpulkan yang kelas kayak bangsal kayak mabit di Musdalifah. Ya nggak apa-apa kan, bangunan, ruang panitia, ruang instruktur dasarnya itu masalah memang harus betul-betul idealnya sih punya sendiri, tapi ya biar meneh kan gitu.
Paling enak sebenarnya di hotel, di beberapa BA paling nyaman hotel karena sudah lengkap. Ini yo bayarnya larang kan gitu. Paling nyaman di situ. Ya, paling nyaman. Kalau lebih nyaman lagi kita punya ruangan yang kayak gini, terus ada kamar-kamar, bisa efektif untuk pelatihan. Bawahnya lagi. Ini toiletnya di sini rada medeni nek ibu-ibu rono kita ya. Ono wit sing gedhi, ono watu gedhi gitu. Ruang kelasnya. Nah ini terus apal kabeh. Nanti skema ruang kelas dan tadi mungkin sudah agak dibahas, sudah disinggung juga ya. Sudah. Terus. Ini pengantar aja, sekilas terus Mas. Si rasa ditampil ke. Tapi sekolah Ya nih, yang berikutnya proses berjalannya perencanaan. Next, perencanaan memang ya masing-masing kayaknya udah mulai bisa atau harus wajib, kayaknya bisa lah, semuanya udah di ortom sudah biasa, dia udah biasa buat proposal pelatihan kan udah biasa kan ya. Nah alurnya itu ya persiapan ya. Ketika aku rawat ketok ya, padahal ya ning arep ya koneksi ning mburi ya. Yang mana nih? Yang ini. Satu Oke. Nah ini saya mau bahas ini. Yang kenapa kemudian waktu itu penting? Karena bagian dari proses Baitul Arqam itu, ini kan ibarat kayak kita produksi sesuatu. Kita nyiapkan apa? Kayak saya di rumah produksi air mineral katakan ya. Untuk bisa mencapai produk yang seperti ini, itu kan kita harus menyiapkan bahan-bahan. Bahan-bahannya sudah disiapkan, kemudian proses ngisi sama mengemas yang ada di isinya ini keluar kemudian jadi produk yang seperti ini. Kan ibaratnya kan kayak gitu ya. Ketika kita mau menyelenggarakan Baitul Arqam, kan sudah tahu bahan bakunya dulu siapa yang akan ikut. Jangan-jangan wah surah ngerti peserta ini siapa nggak tahu kan bahaya juga. Bahan bakunya yang mau diisi otaknya itu orangnya siapa saja. Oh seperti ini usianya sekian, PJM, pimpinan, oh guru, oh apalagi kepala sekolah, oh ortom kan gitu. Udah tahu dulu apa yang harus dipersiapkan. Oh karyawan kan beda, tentu pendekatannya sangat berbeda. Nah maka ketika kita sudah tahu bahan bakunya, setelah pembukaan ini yang paling vital sebenarnya ketika orientasi. Terkadang materi ini pemateri ini kok orientasi ini kerek pemateri ini ngisi. Ya tekon gitu Bang. Ya kita kan kondisional sekali di lapangan kan gitu ya. Bahkan wis meh evaluasi penutupan GW orientasi yo ada yang lupa orientasinya. Saya di mana itu ngasih wah orang jam orientasi. Baru jadi karena apa? Forum di orientasi itu menjadi sesuatu yang sangat vital. Ya, ketika terlewat orientasi, ya berarti iso emotennya di demo barang iso kan gitu. Tapi emotennya di kantor. Ya, karena orientasinya penting kan gitu. Kita orientasi itu kan ngajak kepada seluruh elemen yang ada di proses Baitul Arqam itu. Ini sekarang berada di sini, bahan bakunya ini, kita mau kemana? Ini kan dijelaskan di situ. Arahnya nanti kemana? Goalnya selama 2 hari 1 malam itu mau apa yang didapatkan, apa yang akan diperoleh, apa yang akan dihasilkan. Ketika orientasinya itu telat atau orientasinya bahkan tidak ada, ya isinya itu parade ceramah kan gitu isinya. Jadi kosong. Kadang terlupakan. Nah, ini jadi evaluasi. Nah, karena pentingnya di situ jadi lokasi mempengaruhi ternyata sampai ke dalam materi. Lokasinya saking jauhnya, perjalanan dari titik awal start menuju lokasi sudah melewatkan momen untuk pembukaan, momen untuk orientasi, molornya 3 jam katakan. Ya udah, itu sudah agak kacau gitu.
Ya, Baitul Arqam kita sudah agak kacau. Nah, materi lah katakan di sini ya, terjadi proses ada outbound, ada macam-macam yang terjadwal yang direncanakan itu. Nah, kemudian akhir ini saya juga kelupaan sering sekali Pak Rimon untuk rencana tindak lanjutnya. Padahal BA ini tidak akan menjadi apa-apa ketika RTL-nya tidak jalan. Ya ngapain ada BA kalau tidak ada RTL-nya, kadang gitu ya. Ya menambah pengetahuan saja, akhirnya tidak memunculkan gerakan yang selanjutnya. Oke, lanjutkan. Itu lagi. Lanjutkan. Dan administrasi memang agak ngantuk-ngantuk. Monitoring dan evaluasi. Lanjut aja, nanti baca sendiri. Sini. Lanjut. Tindak lanjut itu, nah ini disesuaikan dengan kondisinya. Kalau yang di PCM ya tindak lanjutnya apa? Saya pernah nge-share bisa ada dua sebenarnya ya. Tindak lanjut itu dua. Secara individu, personal, satu orang itu ketika selesai melaksanakan menjadi peserta BA, dia punya kewajiban apa secara individu. Kemudian yang kedua punya kewajiban kolektif. Setidaknya di situ. Kalau satu orang katakan berarti dia contoh, saya akan mengkader satu orang saja, nggak kita kader ginilan yang tadinya dia bukan warga Muhammadiyah, bukan simpatisan Muhammadiyah, kemudian menjadi warga Muhammadiyah, syukur menjadi kader Muhammadiyah. Itu kan kewajiban individu. Kadernya sudah mengkader berapa orang, Mas? Ada. Secara individu ada ya? Ada. IMM soalnya ya. IMM. Ya, yang biologis berapa? Belum ada. Belum ada. Oh. Ada. Kan ada kader namanya kader biologis, ada kader ideologis. Next, pelaporan. Nah ini skema pelaporannya. Kita langsung ke lampiran-lampiran saja, karena administrasinya banyak. Di situ. Ini dulu ketika belum ada form digital, bentuk form digital bisa Google, bisa banyak sekali form-form digital online itu, tidak hanya Google. Kan yang paling populer kan Google Form kan gitu ya. Tapi kan banyak sekali form-form online. Ini memudahkan, kita gunakan aja nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kan itu terisi, kemudian bisa kita cermati dan bisa kita evaluasi. Banyak yang terisi sekedar mengisi, kita tidak mencermati, kemudian tidak mengevaluasi, atau bahkan karena nuwun sewu pesertanya bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas 60 tahun kasih link itu ngopo mengisi form ngasih link kan gitu. Ada yang seperti itu juga. Nek dulu mungkin sebelum masa digital itu kan sibuk sekali toh. Babis ini merekap, kene Excel. TU jaman biyen ngono kuwi. Padahal udah era komputer. Nah, kita cermati satu-satu. Kemarin form kita sudah mencapai ini belum ya Pak Raymond ya? Belum selengkap itu. Belum selengkap ini ya. Kalau yang di RSI kayaknya lengkap. Pendidikan, oke, penguasaan bahasa belum ada ya. Kemampuan tentang baca Al-Quran. Ini jadi pedoman imam training sebenarnya. Kita kan nggak ada waktu untuk ngetes bacaan Quran peserta ya. Hah? Nek Toyota enggak dites. Wis dianggap iso kabeh. Gitu. Nek dites jane iso tenan ora. Jadi ada hal yang menarik itu. Ketika isi form, ini pesertanya guru Muhammadiyah, Ismuba, Islam Kemuhammadiyahan. Ditulis kemampuan tentang membaca Al-Quran, tahsin, lancar, terbata-bata, belum bisa. Ngisinya rata-rata tahsin. Kan kemudian dites langsung bacaannya. Ketika dites langsung bacaannya, guru Ismuba loh itu membaca Al-Quran, ternyata kayak wong kelelep. Wong kelelep itu panjang pendeknya ora karuan kan itu. Karena warga Muhammadiyah itu menjadi rata-rata kayaknya.
Yang arti. Kotipe ngono yang artinya kan. Nah, oke, ini form-formnya ya gini. Nanti mungkin bisa diperbarui mengikuti ini ya. Serius, Mas? Oh, sampai di sini. Nah, contoh ini, riwayat kegiatan di Muhammadiyah. Telah aktif di Muhammadiyah kapan? Gitu. Aktif di Ortom kapan? Ini sebenarnya untuk mengevaluasi kita. Pas RSDI kayaknya udah agak lumayan lengkap. Iya, agak lengkap ya. Yang RSDI loh, karena di RSDI itu kita sampai bisa bikin apa, sampai bisa monitoring peserta gitu. Sampai bisa niti-niti gitu. Ya. Kayak jenenge iki yo kayak sing kayak berarti sing orang Muhammadiyah. Memang benar waktu itu. Karena itu ada waktu 1 hari sebelum kegiatan semuanya harus isi. Ngisi Oh form. iya, itu MOT-nya siapa itu? Gak tahu saya. Gak datang orangnya di sini hari ini. Maksudnya dari Rawasari. RSDI yang bukan capek ya Mas, RSDI yang Oke, terus naik terus. Ya. Terus suatu rawa. Nah, ini pertanyaan terbuka ini. Ini penting ini. Apa harapan Anda terhadap Muhammadiyah? Ya, apa yang akan Anda lakukan dalam Muhammadiyah? Ini bisa diedit, artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, pesertanya adalah pimpinan cabang. Ya, apa yang akan Anda lakukan untuk cabang Muhammadiyah Anda? Kan bisa kemudian kita dari pertanyaan terbuka ini bisa melihat, oh, jebule kok setelah dijejer, oh, Pak Ketuanya pengen ngene, Pak Sekretarisnya pengen ngene. Kan kita bisa kemudian menilai, bisa mengevaluasi. Ini pertanyaan terbuka ini sangat penting sebenarnya kemudian untuk bisa menjadi deteksi awal kita. Seberapa dalam pengetahuan, seberapa dalam dia punya visi misi, seberapa dalam dia untuk menggerakkan Muhammadiyah kan gitu. Apalagi BA ini kan nanti ke pimpinan, tidak ke warga kan gitu, ke pimpinan. Maka oh ini jangan-jangan nggak serius ini di Muhammadiyah, ini cuma ben dadi wae kan gitu. Kan banyak sekali yang seperti itu. Oke, next. Pretest, post-test. Ini ada materinya yang sebenarnya materi ini sudah bisa dibaca masing-masing dari materi-materi yang tersajikan. Nah, ini sebelum melaksanakan BA, kita harus ngetes dulu. Ya, ngetesnya itu maksudnya gimana? Oh, kemampuan terkait dengan materi, contoh kelompok materi ideologi Muhammadiyah. Sebenarnya calon peserta ini paham Muhammadiyah enggak sih? Kan perlu kita tes. Dengan apa ngetesnya? Ya dengan soal. Namanya pretest. Oh, ternyata pretestnya ora paham Muhammadiyah. Kan itu. Terus terjadilah proses BA, ada materi namanya materi ideologi Muhammadiyah. Di akhir kan ada post test. Nah, setelah ada BA itu mengikuti materi itu, antara pretest dengan post test nilainya lebih banyak yang mana? Kalau ternyata post testnya itu lebih rendah daripada pretestnya, berarti selama BA itu dia mengalami penurunan level kan gitu. Mau dong saurunge mengikuti BA, baru mengikuti BA di post testnya lah kok dadi ora dong kan gitu. Maka pretest dan post test itu soalnya sama. Yo. Jangan sampai kemudian instruktur membuat pretest soalnya seperti ini, post testnya soalnya berbeda dengan pretest. Nah, sama plek gitu. Pretest dengan post test itu soalnya plek sama plek. Kalau jawabannya mau berbeda, katakan ABCD yang pertama kunci jawabannya ini nggak masalah, tapi kan berarti tingkat pemahaman kan di situ ya. Nah, ini sudah ada contohnya. Oke, terus setelah. Nah, ini yang susah sebenarnya. Kenapa susah? Karena kalau kemudian satu BA ada 3 instruktur saja untuk sampai melengkapi yang seperti ini itu berat sekali.
wis ngurusi dadi MOT, ngurusi jadwal kan itu, ngurusi sing peserta ora tahajud upamane MOT rangkep imam training. Alhamdulillah. Ono ya. Ini pasti tidak akan terlaksana yang ini, lembar penilaian sikap gitu. Bener ya? Coba Mon, yang kemarin yang di Patebon, Bapak siapa namanya yang kamu kenal? Satu aja. Hah? Pak Solihin, bagaimana sikapnya? Ada lembar yang bisa dipaparkan tidak? Kan secara lisan, dan itu bisa hanya bisa yang mendeteksi yang MOT dan instruktur yang di situ saja. Katakan untuk dilaporkan ke PDM, ini loh Pak PDM, PCM Patebon itu kondisinya seperti ini, secara tertulis seperti ini, kan tidak bisa kita untuk memberikan sajian yang seperti itu. Karena apa? Tidak ada ininya. Nah, ini kan kaitannya sama waktu, sama tim. Ada waktunya, tidak ada timnya, juga susah. Ada timnya, tidak ada waktunya. Maksudnya tidak ada waktunya itu satu hari satu malam dipres materi, dipres warna-warna kok kondisi kok yang ini. Yang penting ngelakuin BA-nya sono BA, alhamdulillah kan ini kan gitu ya. Ya. Penilaian sikap ideologi Muhammadiyah, kelompok materinya Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah sesuai tarjih. Menjadi anggota Muhammadiyah berarti setuju dengan asas, tujuan dan aturan Muhammadiyah. Dengan itu maka akan meringankan hati untuk menerima beban berat dakwah Islam karena Allah. Wah, itu kan nulis sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, dari sini kita bisa menilai, wong iki Muhammadiyah beneran iki, wong iki etok-etokan. Next, lanjut Mas. Ini hanya salah satu contoh ya. Evaluasi lampiran penilaian sikap pengembangan wawasan. Terus. Outbound terus. Ini masing-masing. Ya kan kalau tidak didukung oleh tim instruktur yang memang mengkhususkan di bidang yang ini, kewalahan MOT, Pak. Ya toh? Bener Pak Raymond? Sangat kewalahan kan ini. Next, lanjut. Silabusnya, yang ranting aja. Yang cabang dan ranting. Silabus. Dibalik. Dibalik. Jos, tak salah milih. Ini mana ini? Daerah. Daerah yang tingkat cabang aja. Nah, saya mempertanyakan memang yang di Aisyah kemarin kok 60 menit gitu, sementara satu sesi materi itu setidaknya 90 menit itu. Nah, dengan silabus ini, sebenarnya ketika kita sudah punya pegangan ini, kemudian kita mencari referensi ini, udah ora usah BA terlalu banyak, para instruktur ini udah langsung menguasai ini loh. Per detail materinya bahkan bisa memprotes pematerinya ora sesuai silabus, itu bisa kita. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan yang digunakan sebagai acuan TOR kepada pemateri ini loh yang akan dibahas, poinnya ini kan gitu. Contoh ini ideologi Muhammadiyah, Baitul Arkam tingkat cabang ranting, kelompoknya, materi kelompoknya ini. Peran tauhid dalam kehidupan. Nah, modelnya ceramah, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Referensinya ini, penilaiannya ini, ada tes tertulis, inventory, observasi. Standar komunitasnya, nah, terus. Tempo 1. Oh, ini tiap termin ya, tiap apa namanya? Tiap sub kelompok materi ada silabusnya masing-masing. Mungkin itu karena ini sangat padat kalau dibahas satu-satu, jadi nanti bisa dibaca saya kira. Karena ini kalau disampaikan semua ya bludak kan itu ya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minal fathul qarib wa basyiril mu'minin nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bidi Afif. Ada pertanyaan? Rano. Tidak ada ya. Yang mana? Saya kira semuanya alhamdulillah sudah paham tentang Yang penting itu nanti pelaksanaannya. ya. Yo ora berarti tinggal jalan ki besok rem ngopi ono koyo ngene. Orang ini harus ngei gawean aku. Tetap pagi. Berarti memang harian. Iya. Oke, tak tutup dulu. Ada yang ingin tanyakan materinya Mas Ida? Itu memang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang harus kita benahi dalam pengelolaan perkadaan terutama di tim struktur. Karena beberapa kali berlaku itu ya sebenarnya emoten nih, emoten sama sih. Sorry. Jadi kita nggak punya perangkat tim struktur seperti asisten MOT, kemudian IOT dituduh saja lah jalan. Ya, terang aja IOT kita tuduh aja lah jalan. Nggak jalan kalau tidak datang, atau datang tapi tidak melaksanakan tugas. Nah, itu kan prinsip saya tahu yang kamu mau dirasain. Nah, ini ke depan nanti akan kita tulis lagi ya tim struktur kita itu akan benar-benar nanti kegiatan perkadaan itu ya sesuai dengan syllabus paling tidak mengarah ke sana gitu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang itu sifatnya sangat teknis yang juga teknisnya di terkait dengan administrasi keinstrukturannya. Jadi kalau itu dilaksanakan itu ya memang itu membutuhkan effort. Artinya ada tim struktur yang biasanya cek jualan itu malah so cek jualan. Biasa kita itu kalau ada developer kan yang jadi moderator jadi moderator dia kira cek jualan gitu. Kalau administrasi dilaksanakan ini ada tim struktur yang nganggur punya job semua itu. Nah makanya yang butuh dia bisa kan asli dibikin oleh operator struktur itu sudah dibikin bisa orang mau kerja. Daripada kabel kalau jadinya mencangkuran kalau utul-utul yo emang gitu lah. Lah yo kali bungu terutama mikir Nah, ini yang berbicara soal administrasi keinstrukturan. Setelah ini yang tadi sudah disampaikan itu sebetulnya target saya untuk diadakan DLT ini adalah salah satunya adalah administrasi yang bersifat digital itu. Karena kan kita mengikuti eranya, dengan cara seperti ini manual itu kelamaan. Maka seperti absensi itu melalui digital ya, digital, Google digital itu terus kemudian post-test, kan itu hasilnya itu langsung bisa di real time, update begitu selesai ngisi. Pada saat mereka ngisi pun langsung bisa ditampilkan chat itu, ini yang baru ngisi dari 60 peserta langsung kelihatan real time, hanya baru 30 orang. Setelah 1 menit 40 orang. Nah, itu untuk mempercepat sistem penilaian apa namanya. Jadi kita membuat satu kesimpulan. Jadi cara seperti itu kan masalahnya tidak semua peserta itu familiar dengan teknologi digital. Sehingga seperti pertama KCN ya kan umur selama 90 ya saya kenal tahu jadi nonton dari itu kan. Kalau nanti kalau tim instrukturnya sendiri tidak punya keahlian di bidang itu, bingung. Kalau misalnya bingung aku instrukturnya bingung lagi. Kalau jauh itu kayak seluruh kan. Nah ini percakapan yang ini perlu dikuati di dalam instruktur. Ketika mereka
hadir dalam suatu kegiatan betul akor itu benar-benar dia itu bisa mendampingi peserta nih pas wayai proses ya pretest dan macam-macam itu ada kesulitan kita bisa membantu. Lebih daripada itu, ini instruktur itu tidak hanya sekedar bisa mengoperasikan platform-platform digital itu, tetapi juga bisa meng-create platform-platform itu seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Tidak Afif ya. Mungkin Mas Raymond juga sudah bisa. Dan ini yang beberapa teman-teman instruktur yang lain juga belum bisa. Yang ini harapannya itu semuanya harus bisa. Tidak bisa selamanya kita mengandalkan Mas Tidak Afif. Oh Mas Raymond, ini Mas Priyan. Orang Priyan nggak boleh makan. Biar laku itu semuanya aku kalau Mas hari baru itu, aku tak mungkin ya. Itu dulu. Nah, ada seperti itu. Instruktur. Jadi ini yang masih perlu dilatih Mas David. Jadi kemanfaatan teman-teman instruktur ini untuk bisa meng-create platform-platform digital termasuk kami dalam aplikasinya. Salah satu terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Monggo Jadi, ditanggapi. MPKSI ada pelatihan sempurna. Alhamdulillah. Ini pelatihannya. Cocok. Nanti konsumsi berarti. Oh, Tambah ya. Ditanggapi Mas. Yang itu enggak tanggapi. Mungkin yang Mas Raymond ada yang bisa ditampilkan dari yang kemarin RSDI atau RSI Ini yang Mas Adib ya? Oh iya. hasil dari formnya paling betul. Yang RSDI. Ya itu belum sempurna. Saya kira itu belum sempurna karena baru tim instruktur yang mengerjakan 1-2-3 orang kan gitu. Artinya memang hasil dari tiap Baitul Arqam itu atas data yang masuk kita diskusikan, terus akan kita apakan kan gitu. Sejauh ini memang belum sampai sini. Karena Mas Vida itu kalau yang sempat kita diskusikan peserta itu ya hanya di Baitul Arqamnya RSDI Kaliwungu yang jabatan yang pejabat pimpinan itu. Kita mendiskusikan ya itu kita mendiskusikan kondisi peserta mulai dari ini pimpinan kok orang ngajeni Muhammadiyah itu piye ngono kan kelasnya manajer gitu kan terus di situ kan memang udah lumayan cukup tampilkan aja Mas Raymond. Nah menurut saya Mas ini diskusi yang berbeda ya. Jadi sepertinya memang harus ada deadline terbaru dari Mas Edi ataupun dari teman-teman terutama di MPKSI untuk kita menyeragamkan model ini administrasi yang di Baitul Arqam supaya memang nanti tidak keluar dari Baitul Arqam sesungguhnya termasuk mungkin nanti penyelenggaraan. Tapi masalahnya Indonesia kan punya SP sendiri gitu kan, punya SP sendiri tapi ternyata Baitul Arqam itu kan meskipun punya SP sendiri ternyata Baitul Arqam ada deadline-nya dari SP Muhammadiyah sendiri, harusnya mengarahnya ke sana. Malaysia kan pernah ada di Malaysia, NPM juga punya, punya semua. Kalau Aisyah itu kan berarti kategorinya kan bukan Baitul Arqam Muhammadiyah. Berarti harusnya Aisyah tetap ikut perkaderan Baitul Arqam Muhammadiyah. Tidak, kalau konsepnya tapi gini, kalau di Aisyah kok dia di waktu diterangkan ya, itu turunan gitu loh. Kurikulumnya atau apa administrasinya cuma ya sebenarnya dari gini, PP, dari PPA, PPM. ketika Baitul Arqam ini kan wajib untuk Muhammadiyah. Kalau Aisyah dia menjabat sebagai pejabat struktur Muhammadiyah, dia ikut. Ya, ikut. Kalau kita ya tidak. Kalau IPM, atau IMM lah. IMM dia memiliki perkadaran di dalam IMM dari jenjang DAD sampai DAP. Jadi sebagai fungsi kewajiban pimpinan di levelnya untuk mengikuti ya gitu. Tapi ketika di IMM itu kemudian kan sudah sampai DAP ikut IMM sampai DAP terus setelah selesai di IMM dia menjadi kepala sekolah jadi ikut beda lagi ya gitu. Gitu ya, clear ya. Nah ini yang gimana ini? Ini enggak aneh. Ini RSD Capok ini nggak bisa kita tampilin dong.
Sing Yang sing RSI bisa nggak? Itu Mas Bari lemotenya coba kayak sama emote. Kehilangan data ini Mas Bari. Karena Afif, prinsipnya Ani gak Afif sing itu. prinsipnya itu kan BA itu tidak harus satu kali Betul, pos tesnya aja Mas. kan upgrade. betul. Jadi ya mau Contoh gini ya, ini kan besok nih gue pamatnya dia main saya tuh sekarang di struktur Muhammadiyah. Contoh di ranting itu kan menjadi wakil ketua pimpinan Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah. Ketika ada BA di Sabah, biasa sebagai peserta gitu, tidak masalah. ya memang begitu. Memang gitu betul. Sebenarnya Mas Ani betul. Bola itu pos tesnya aja masih 40, 50. Ya, maksudnya Mas Edi itu seperti ini tadi. Maksudnya Mas Edi itu kan masing-masing dari kita itu dalam waktu dekat ini siap bukan pertanyaan bukan siap tidak siap karena pasti siap untuk menjadi tim instruktur MPKS di Kendal. Kan itu siap. Kenapa? Karena baru beberapa cabang saja yang melaksanakan betul alkohol. Masih banyak cabang-cabang yang belum melaksanakan betul alkohol. Ditambah baru 2 amal usaha saja yang melaksanakan betul alkohol. Belum sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah kejuruan. Jadi belum terlaksana yang di dalam amal usaha pendidikan. Artinya MPKSDI ini itu membutuhkan instruktur yang tidak sedikit, yang cukup banyak kan gitu. Nah, dari tim instruktur yang dibutuhkan itu, maka kita harus menyampaikan persepsi, kita harus memperbarui skill kita, kita harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan sistem peradilan yang ada di Muhammadiyah. Kita harus bisa beradaptasi, cepat beradaptasi dengan apa? Dengan silabus, dengan modul yang sudah ditulis, yang sudah tercetak itu harus segera beradaptasi di situ. Khususnya yang di bagian administrasi, karena tidak mungkin lagi nih kemudian contoh ini ya, kurikulum kita yang tertulis ada print out seperti ini, terus bagi peserta BA isi satu-satu, ini sudah tidak memungkinkan, tidak efektif. Waktu yang diberikan semakin panjang. Nah, ada sistem digital, form digital. Kalau teman-teman muda kayaknya sudah biasa ya. Aisyah saja sudah biasa. Sudah biasa ya. Yang ibu-ibu itu loh, ibu-ibu nenek-nenek itu. proses langsung ke Sudah sampai gagal nih peradilan. Nah ini 60 ngapunten karena Pak Edi minta postesnya itu ditambahi materi. Jadi ini kan memang itu kan menyesuaikan materi yang disampaikan. nah ini makanya Mas Fida itu kan acuannya yang jenis saya tahu dengan pri karo pos ya podo soalnya. Iya. Nah kemarin yang pri dilihat prosak metok singkos ditambahi. Gitu. Tahu kita tambahi mengenai materi yang Harusnya sama. Maka kalau di Aisyah yang saya biasa ring ya. Kalau di Aisyah ada doorpress untuk pre-test dan post-test. Pre-test itu diambil dengan kategori yang tercepat. nilainya berapa? Nilainya berapa? Voucher belanja. Enggak maksudnya bukan nilainya berapa, Iya. dapat berapa ininya, hadiahnya. Kategori yang dipilih itu kalau Aisyah itu pre-test itu adalah yang tercepat mengerjakan. Kalau nilainya cuma Kalau 30. post-test tidak masalah karena pre. Oh. Iya, pra Penting orientasi. semua. Kalau post-test itu kategori yang diberikan apresiasi adalah yang tercepat
dan terbaik. Tercepat dan nilainya Nah, itu. baik. Aisyah tuh Saya pasti juga punya Tolong kabarin Aisyah ada piala Apa nama lu? Ya Aisyah. Ya minimal aku melu pretese SMB. Iya. materinya itu disampaikan. Jadi dari desain awal materinya mau apa aja. Ya. Pokoknya Nami. soalnya itu. Nah, itu kalau Asia saya pernah pegang pre-postnya tuh 10 soal tuh. Sing wingi UL kayaknya 10 soal, nilainya 100, hampir mirip gitu secara isian sebenarnya. Nah, sing bingung ini, Pak Edi mungkin yang menjadi evaluasi tadi itu. Pak Edi memberikan materi kepada beliau misalnya, Pak Isan, oh target materinya ini dan ini. Tapi jika dibawa ke pretest, post-test, ngapunten Ibu, ngapunten. Pak Isan itu punya materi andalan yang menjadi slogan ranting itu penting. Yang penting PTN Kendal, asoy. Jadi memang Oh, berarti memang masih di mungkin harus lewat si Sahid kasih tahu tornya suruh baca atau saya tuh nggak nek perlu ya, nek perlu sahibnya sih kon gak bikin materi. Nah, apakah nah itu, jadi dari saya di BA kita itu kan sudah ada paketan pemateri struktur gitu. Karena hasilnya direkturnya di oh, bayinya silang kategorisasi peserta yang penting. Misal kita berbicara kuliah, ingin seideal apapun mau pintar-pintar, tapi tidak bisa ideal pelatihan karena pinginnya isu tekan sore, kan repot. Tapi kita kudu adaptif hal itu. Tidak apa-apa dilaksanakan, Mas. Perintah share postasi nggon Baris Jogja, penting kita garap. Iya ora apa-apa kan ngono. Ini hal itu yang perlu kita komunikasikan ke PCM. Nah soal materi, wah Berita dasar kayak model kayak kemarin kurin itu kan. berarti solusinya gimana Mas? Jadi, ya, besoknya lagi. Wes tak pendingin tak penuh. Ya berangkat. Pos ya. Berangkatnya jam 2. Terus jamaah di sana tahajud bersama. Habis itu baru kok masak. MOT-nya nggak ikut tuh tadi. Tapi bagaimana Mas Yuda terkait dengan pretest dan post itu begini? Kalau pretest dan post itu sama. Wes tak ganti pendingin. Soal itu Wes. desain sesuai Tapi cepat dengan likur. materi yang disampaikan oleh narasumber. Kalau kita ini hanya sekedar membuat soal, tetapi tidak disesuaikan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber, mau diadakan pretest dan post hasilnya tetap sama. Mungkin kalian potong. Misalkan nilai awal pretestnya 50 ya, postnya tetap 50. Kenapa ya? Karena tidak ada peningkatan pemahaman tentang materi. Nah, itu jadi kalau memang mau pretestnya itu Berarti aku udah login email sih. materi narasumber. Masalahnya kan Kalau saya sama yang lainnya, itu materinya dari WA-nya Pak Nubon sama kalian Suri. Pak Isan sama, ada slide-nya. Tapi Udah sampun nih kekirim nih. materi yang disampaikan Pak Isan itu slide-nya itu dari awal sampai sekarang itu ya itu. Tapi seringnya materinya itu keluar dari out of context gitu loh. Nah sehingga ya kita mau membuat materi sesuai dengan apa soal sesuai dengan materinya Pak Isan, tapi nanti sampai ke bedo cara materinya itu yo terlalu juga kan gitu. Itu problem Ya, ini gini, karena pemateri itu kan kita yang menentukan, tim instruktur yang menentukan bersama dengan satu tim dan dipimpin masyarakat training untuk bisa melihat siapa background pematerinya dan apa yang akan disampaikan. Apakah dalam rangka memenuhi kurikulum, artinya toh memang harus diberikan kepada pemateri. Kalau pemateri bisa menyampaikan sesuai dengan toh, alhamdulillah. Kalau pemateri ternyata menyimpang dari toh yang diberikan, berarti kan
alternatifnya dua. Yang pertama menegur pemateri agar kembali ke tor. Kalau itu sudah dilakukan tidak bisa, berarti kan diganti pematerinya agar bisa sesuai dengan tor, dievaluasi BA selanjutnya kan gitu. Dan bicara ada yang ketiga, kalau di IC ya, mengantisipasi seperti itu biasanya materinya di-share. Jadi bisa dibaca oleh peserta. Minimal begitu. Karena kalau tidak seperti itu kan maksudnya kalau sudah bisa minimal kan bisa tidak kita baca dengan dan buka oh berarti ini perkara wong sopora itu kan hasil ya. Jawaban sih. Atau sebenarnya Mas Edi butuh tim untuk membuat Yes, references terkait dengan materi. Jadi semua undangan itu katakan materi dinamika kelompok, konflik dan dinamika kelompok katakan ya, dinamika kelompok dan problem solving. Materinya Abdul Wahid jadi itu sudah ada formnya apa aja yang akan dibuat sama Abdul Wahid itu. Jadi Ada nggak Mas di sistem Ada, modelnya ada. tapi kan seorang narasumber yang random itu kan kita cuma dapatkan cuma surat undangan dari jadwal. Tapi kita nggak dikasih tor gitu. Ya, sebenarnya gini, ya kita evaluasi bersama aja. Kita kan sebagai tim gitu. Sementara beberapa pihak terakhir ini kan tim BOP-nya kan belum sepenuhnya berjalan dengan selayaknya yang kita harapkan. Artinya alhamdulillah ada yang mokoi ya gitu. Alhamdulillah ada yang mokoi, kalau enggak mokoi tidak jalan gitu. Padahal baca diri. Di sini kan ada ortom nggak? Mungkin jika kita terlalu internal MPKSD, takut mereka nggak nyambung, takutnya gitu. Dan Mas Fardi kan harus pelatihan bola-balik bola. Nah ini Tapi kan kalau ini kan membuat betulan emang orang maksudnya aku mereka kan punya instruktur masing-masing di ortumnya. kan besok akan kita libatkan. Nah iya makanya. Nah, maka background story ini mereka udah tahu belum nih? Lo kan ngerti Pak Unjun. Ya, tadi kan sudah saya kasihkan clue-nya ya. Clue-nya itu kenapa ada teori ini? Jadi melibatkan teman-teman yang ada di sini harusnya bisa terlibat untuk menyelenggarakan Badul Arkom yang menjadi tanggung jawab dari MPKSDI daerah. Gitu ya, Pak Raymond ya, clear ya. Oke, ini sebagai contoh yang belum sempurna. Saya katakan contoh tapi belum sempurna. Ini yang kemarin evaluasi menyeluruh Baitul Arkom RSI Uleri, RSI ya. Evaluasi Baitul Arkom menyeluruh. Nah, ada pertanyaan, ini yang masuk jawabannya. Fasilitas pelatihan ditanyakan di evaluasi terakhir. Kita langsung bisa peserta yang jawab peserta. Ada 58 peserta. Fasilitas pelatihan, oh ternyata sangat lengkap. Terus administrasi pelatihan sangat siap. Nah, masalah training, oh iya. Imam training, narasumber, termasuk narasumber juga dievaluasi, panitia teknis dievaluasi, lokasi pelatihan juga dievaluasi, ruang kelas dievaluasi juga, sampai toilet, kamar tidur, bawahnya, terus bawahnya. Pedoman pelaksanaan jadwal. Nah ini kan jadi instrumen ya. Sebentar, cukup. Pedoman dulu itu. Nah, yang Layar kan jelasin dulu. terkadang itu kita itu antara yang diharapkan sesuai dengan modul
kemudian kondisi peserta itu seperti apa, itu kurang match. Maka matchnya itu kan melalui pedoman pelaksanaan. Atau terkadang sudah ada pedoman pelaksanaannya, tapi peserta belum paham, belum diberikan frekuensi yang sama terhadap kita itu sekarang sedang dialu kan gitu, bukan sedang yang lainnya. Kan banyak peserta yang takjub, saya di sini sedang apa itu ternyata sedang dialu baru sedang di situ kan. Penting instruktur kan penting untuk memberikan instrumen ini kepada peserta, maka disampaikan sejak awal, disampaikan saat acara dan seterusnya itu jadi instrumen juga. Nah, saya next termasuk konsumsi juga dievaluasi, suasana pelatihan, implementasi. Ada pertanyaan terbuka. Ini mendekati yang tadi, tapi waktu pelaksanaan karyawan RSI ngisi form ini tidak sampai 5 menit. Bahkan ada pertanyaan peserta terbaik coba. Di atas tadi berarti ya. Siapa peserta yang favorit? Dia coklat. Sudah. Sudah ada ya? Ya. Sudah selesai? Ya, sudah jam 11, Pak. Yo, langsungnya serampung, tapi kan kita lagi kerja ini. Kalau sini rampung lain. Iya. Tak tutup dulu ya. Nanti Coba ngisi. mungkin barangkali dari siapa yang ingin ke WC juga kan. Saya Baik, itu ya paparan singkat tentang sistem pengajaran, mulai dari administrasinya bagaimana, cara pelaksanaannya bagaimana. Gitu. Mari kita tutup materi terakhir ini ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo lanjut. Monggo ada yang ingin disampaikan Pak Edi terakhir, Samuel. Ya, terakhir ini sudah selesai, silakan nanti istirahat. Mas Edi belum istirahat. Belum istirahat. Ini kan aku banyak orto di sini, Mas. Banyak teman-teman orto, ada pemuda Muhammadiyah, ada IPM, ada IM. Beberapa kan saya tanya kayak Bu tadi ini kan ternyata sudah PID kan, sekarang namanya bukan RID lagi, Mas. PID saya ngomong. Itu loh karya tahun 2017. Kasih P karo. Itu tapi zaman saya jadi ketum loh karya itu. Ini kan mereka sudah memiliki basic instruktur di masing-masing motornya, sehingga harapannya malam ini tuh atau dalam pelatihan TOT ini kita menambah perangkat instruktur kita, Mas. Seperti yang masih disampaikan juga tadi di sela-sela penambahan instruktur juga jangan lupa penambahan kisaro. Kalau diberi waktu seperempat jam saya buka. Oke, siap Pak. Cocok. Ini sudah selesai dan kita ini lain-lain. Dan kalau lain-lain itu sudah Sampai sampai jam dipaksa 1. rampung, Mas. Terus dipaksa rampung. 10 menit aja enggak sampai Ada jam 1. enak Enggak juga. apa-apa. Nanti kalau yang pengen istirahat juga coba. Ya. Sing semi. Paling 10 istirahat Sing juga. Mana WC? Kesel ngarep. Makanya setelah bersih. Kita kusulin pot dulu. Ini disedot di salah kamera. Ya, jangan. Saya melihat pelaksanaan fitur Arkom di IC itu cukup bagus.
Jadi satu tim itu ya dia punya kemampuan yang hampir seimbang, sehingga ini lanjut agak ini barang. Nah, di apa namanya Aisyah itu kurang dulu ya, nggak kurang, ya. Tim yang dibentuk itu punya kemampuan yang hampir seimbang, sehingga mereka itu bisa menjadi moderator sekaligus bisa menjadi narasumber. Jadi siapa yang jadi narasumber, siapa yang jadi moderator itu saling bergantian di antara satu tim itu, 4 orang itu. Nah, di tempat kita itu kan tidak sama. Satu tim itu ya belum memiliki kemampuan yang hampir seimbang. Sehingga yang jadi instruktur atau moderator yang moderator tok gitu. Kon jadi narasumber belum berani. Nah, ini yang perlu kita lakukan dari hasil TOT ini adalah target yang pertama menambah jumlah tim personil instruktur ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas. Yang kemarin sudah pernah menjadi MOT dipaksa mau tidak mau nanti harus naik level menjadi narasumber. Materi wis ono grek nyinau nih. Yang penting kita punya keberanian untuk menyampaikan materi itu ya. Membangun kemampuan komunikasi yang baik dengan peserta dan tentu saja kita perlu jam terbang. Yang kemarin baru menjadi instruktur itu harus dipaksa mau tidak mau siap menjadi MOT. Nah, alhamdulillah karena berkahnya Baril tidak bisa berangkat di Patebon, akhirnya kita dapat MOT baru 1 gitu. Nah, Mas Rahman yang selama ini aktif sebagai instruktur ya itu menjadi MOT. Nah, saya yakin sebetulnya hampir semua teman-teman instruktur yang ada di MPKSD itu mereka sudah siap dan layak untuk menjadi MOT. Persoalannya ya hanya tinggal percaya diri saja, ya punya kepercayaan diri. Beberapa kali seperti Naufal Afif ya, terus kemudian nah udah ada, itu sudah ya sudah kita paksa untuk menjadi MOT tapi selalu endo ya Mas Beril, selalu endo ya, artinya ojo saya itu loh. Padahal ya levelnya dia sebagai ketua IMM, nek trimonikan jadi MOT itu yo lirih turah wani itu loh. Nah, ini yang mau tidak mau besok semua teman-teman di MPKSD yang selama ini menjadi instruktur itu harus siap menjadi MOT. Nah, ini kan proses kaderisasi berjenjang ya di level instruktur. Termasuk yang belum pernah dilibatkan dalam kegiatan Betul Arkom itu besok ini sudah kita kasih pasang untuk menjadi instruktur. Nah, sehingga tim kita itu semakin banyak terbentuk. Saya sudah membuat penjadwalan. Nah, ini yang juga harus kita eksekusi dan kita sepakati. Kalau misalkan tim instruktur ini kita bentuk itu minimal kita sudah punya 4 kelompok. Yang belum masuk dalam kelompok ini nanti kita bisa bikin kelompok baru. Ya, kita bisa bikin kelompok baru mungkin bisa sampai 6 kelompok. Ya, bisa sampai 6 kelompok atau cukup 4 kelompok ini hanya personilnya yang ditambah. Beberapa nama-nama yang belum muncul itu nanti bisa disubkan pada kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk. Dan ini sudah kita plot siapa dari masing-masing kelompok itu yang menjadi MOT, menjadi sekretaris, menjadi imam training, dan selebihnya masuk dalam tim instruktur. Ini merupakan kombinasi dengan teman-teman di Ortom. Ada unsur PDPM, IMM, Rahman Wibowo, HW. Nah, kenapa Mas Remon itu menempati banyak posisi? 1, paling lega, nek ono BA mangkatan lho. Ya toh? Dan kemampuannya sudah memenuhi syarat untuk menjadi sekretaris. Ke depan, ya dari tim instruktur ini akan kita seleksi lagi. Yang sudah memiliki kemampuan administrasi memadai itu nanti akan kita promosikan menjadi sekretaris
MOT. Nah, sehingga nanti kita punya cadangan alternatif selain Mas Raymond itu siapa yang bisa diplot menjadi sekretaris. Nah, ini problemnya di teman-teman MPKSD yang perempuan ini kan kalau memang secara fatsun itu memungkinkan ya nangani BA-nya PCM ya udah apa-apa kita bikin kelompok yang wedok-wedok dilebokke. Makanya gini, saya bertanya-tanya sama Mbak Eliana, soalnya kan kemarin itu kan karena BA-nya bareng. Gitu. Jadi saya Mbak Eliana yang memang di bidangnya itu ya otomatis mengurusi yang ICA. Nah, karena sudah begitu. Kalau pas tidak ada, kalau pas tidak bareng, sebenarnya tidak masalah. Soalnya saya tanya, aku itu biasa gitu, lain agar pas edukasi bareng. Nah itu, kalau secara fatsun itu tidak masalah, artinya ketika ada betul arkom bapak-bapak PCM yang menjadi instruktur, menjadi moderator atau menjadi narasumber itu dari teman-teman MPKSD perempuan, ya nggak ada masalah gitu. Nah, kebetulan apalagi nanti kalau guru kan banyak ya. Dan secara kebetulan saja selama ini dilalah PCM dan PCA itu selalu bareng BA nih. Jadi secara otomatis mereka sudah melaksanakan tugas tetapi menghandle untuk yang BA di Aisyah itu. Ini formasi yang nah ini formasi yang sudah kita bentuk 4 kelompok ini mau tidak mau yo ini nanti akan kita formalisasikan ya, akan kita legal formalkan menjadi Kop Instruktur MPKSD PDM Kendal. Siapa yang menjadi ketua Kop Instruktur? Ya dia yang secara ex officio itu menjadi ketua divisi perkaderan formal yaitu Mas Budi Afif. Jadi pembenahan sistem perkaderan di Muhammadiyah termasuk kelengkapan administrasi segala urusannya dia itu. Termasuk pelatihan yang membuat teman-teman instruktur itu punya skill di bidang platform digital itu juga nanti kan memang dia itu ahlinya gitu. Jadi ya ke depan ini kita harus berbenah ya agar kita ini menjadi lebih baik. Ini Masukkan saja menurut saya. apanya? Perempuan ya nanti berarti kita tambah 2 kelompok lagi yang perempuan sama beberapa teman-teman yang belum masuk ini nanti akan kita termasuk yang malam hari ini tidak hadir pun dia sudah masuk dalam jajaran tim instruktur yang nanti akan mengelola Baitul Arkom. Nah, kalau kita sudah punya kelompok ini ya meringankan tugas. Artinya uang Baitul Arkom itu 1 bulan sekali belum tentu ada. Artinya kan nanti digilir, Baitul Arkom ini nanti kelompok 1 yang maju, berarti orangnya ini 1 paket ini. Nanti Baitul Arkom yang Pelantungan misalkan, tempatnya Mas Tamar kan belum. Gantian nanti kelompok 2 yang maju ke sana. Belum masuk ini Tamar ini. Jangan. Makanya ini kan Nah, oke, ini ya. Ini kita sudah atur pembagian kelompok ini. Nanti kita tambah lagi beberapa kelompok untuk mengakomodir teman-teman yang belum masuk, ya. Nah, terus ya nanti kita bentuk lagi tambah ini kelompok 5 dan kelompok 6 nanti kita bikin lagi. Bukan setuju sama gini aku Dia menjalankan sebagai anggota MPKSDI. Ya. Posisi itu sudah pas itu. Kemarin masukannya Pak Edi terkait kita kekurangan media dan lain sebagainya itu sebenarnya di MPK itu kita punya Mas Agung, Mas Hanif yang ahli di itu ya. Oh iya. Terima kasih. Menurutku penting juga tuh. Betul, saya diingatkan. Jadi pastikan bahwa setiap kegiatan Baitul Arkom itu terpublikasi dan tervideo. Jadi kita bikin profil Baitul Arkom ya yang kemarin sudah dibuat sama Mas Hanif itu setiap kegiatan Baitul Arkom atau kegiatan apapun itu sudah ada nanti video profilnya itu. Ya artinya untuk memotivasi juga cabang-cabang yang belum menyelenggarakan Baitul Arkom. Ternyata Kalimu sudah, Patepon sudah, terus mana Purin sudah, lah kok Muni Dewi belum? Karena itu terpublikasi. Jadi yang merasa belum menyelenggarakan Baitul Arkom itu mau tidak mau nanti mereka akan menyusul. Itu nanti. Nah makanya tugasnya sekretaris ini. Jadi ketika nanti Baitul Arkom jalan, kan belum tentu misalkan Mas Agung atau Mas Hanif itu hadir dalam kegiatan Baitul Arkom itu. Berarti tugasnya siapa? Ya sekretaris yang mengambil video-video pendek. Lah nanti diserahkan kepada ya tugasnya sekretaris ya, bukan Mas Raymond gitu.
karena sekretarisnya itu bukan hanya Mas Remon, tetapi bahwa urusan publikasi ya dokumentasi itu ya itu sudah otomatis menjadi tanggung jawabnya sekretaris itu, sekretaris MOT. Nah nanti materi-materi itu dikirimkan ke Mas Agung atau Mas Hanif untuk diolah menjadi tayangan video kegiatan Baitul Arqam. Maksud saya begitu, paham ya? Oke, kemudian salah? Mas Agung belum, makanya kan masih banyak yang belum masuk di sini itu. Nanti satu kelompok dengan Mas Amari. Nice. Terus Lah, orang mereka kabeh. Kalau kita lihat tadi kata sedianya baru ada 2 aum saja yang melaksanakan Baitul Arqam ya di tahun pertama ini ya. Berarti boleh nggak sih MPKD sebenarnya ngasih surat himbauan atau apa perintah ya? Surat peringatan ke aum-aum. Ya. Sangat boleh, sangat boleh. Ya, segera Mas. Ya mau saya gawe ini saat udah dia kok. Oh, tim instrukturnya saja juga masih itu saja. Kalau ya nanti kalau ini sudah terbentuk, Nantangin. ya, nek ini sudah terbentuk, yuk kita gas gitu loh. Jadi saya menanggapi Mas Wahid, saya sudah pengalaman di Jogja ya. Setelah kemarin saya mengadakan itu kan saya selaku MPKJ cabang itu kan langsung saya tegaskan ke aum masing-masing Mas. Jadi setelah ini harus ada tidak lanjut karena kemarin itu kepala aumnya sudah diikutkan, maka tidak lanjut ke aum masing-masing seperti itu. Ya. Target kami khususnya nih contoh saja di Jogja itu insya Allah dalam waktu dekat ini nanti SMK. Nah, kemudian yang lainnya aum yang lainnya bila mana tidak mampu ya silahkan bergabung seperti masalah biaya kan seperti itu. Itu salah satu contoh. Sehingga apalagi kita di tingkat daerah ya kita berhak untuk merekrut cabang-cabang yang terutama cabang-cabang yang belum melaksanakan. Ya itu oke, itu menjadi salah satu agenda besok di acara raker. Jadi nanti setiap cabang MPKSDI cabangnya itu wajib punya proyek perkadilan di cabangnya masing-masing. Jadi nanti tidak ada gugatan atau tuntutan ini kegiatan MPKSDI ini cabang-cabang ke opo. Cabang kurang anti kader. Kalau misalkan cabang tidak punya kader, tanyakan itu MPKSDI cabangnya itu gimana gitu. Itu tanggung jawabnya tugasnya MPKSDI cabang. Oke, yang terakhir karena kita ingin menghargai teman-teman yang sudah meluangkan waktu, ya mungkin yang bekerja terus meninggalkan pekerjaannya. Misalnya kalau Mas Hanif kerja di rumah sakit, memang untuk jatah giliran kita bikinkan surat tugas ya. Jadi ini tugasnya tim instruktur. Jadi setiap kali teman-teman ya yang tergabung dalam top instruktur ini mendapatkan tugas yang kebetulan dia dalam posisi bekerja misalkan, nanti dari MPKSDI akan membuatkan surat ya, rekomendasi memo kepada pimpinan amal usaha untuk memberikan dispensasi kepada yang bersangkutan karena melaksanakan tugas persyarikatan. Akan kita buatkan dokumen itu dalam rangka untuk memudahkan laku kerja. Ya sementing ono izinnya tidak masalah kan. Nah itu. Nah sebagai gantinya karena teman-teman itu meninggalkan pekerjaan ya, yang bekerja itu kan harus mendapatkan maisah, tentu pekerjaan ini juga harus diperhatikan ininya apa bahasanya Maisahnya. nah kita buat pagu anggaran yang ini menjadi pedoman ya, menjadi pedoman dari tim yang jadi MOT yo bisaramu sakmene, menjadi IOT bisaramu sakmene. Masalah nanti di lapangan misalkan sudah kita tunjuk ada IOT-nya nggak jalan, nggak berangkat, ya wes berarti anggaran untuk IOT itu nggak keluar. Ya, betul. Kas. Masuk kas bisa, mau dibagi tim yang hadir juga monggo terserah. Oh, ya wes bagus lah, sip. Tak apresiasi ya. Ini pagunya sesuai dengan kemampuan MPKSDI. Yang menjadi Master of Training itu mendapatkan bisaro atau uang akomodasi 350.000. Ya Allah, yang penting Mas. Tolong atau saya Mendidik di narasumber. Oh, makanya iya yang sudah jadi MOT harus siap untuk menjadi narasumber. Nek kepengen bisa lah akeh lho. Lah nek ra siap jadi narasumber yo jadi MOT wae kan gitu. Tapi aku aslinya tak karepe Mas. Selama 3 tahun sampai ini aku oke terus. Sekretaris ya 250.000. Imam training 200.000.
instruktur ya, karena dia hanya sebatas jadi moderator ya, membantu MAUT dalam apa namanya ya istilahnya apa ya, istilahnya membantu administrasi ya, menyiapkan apa laptop, apa LCD segala macam. Beban tugasnya itu tidak seberat sebagai MOT maupun sebagai sekretaris. Dia uang akomodasinya 150.000. Iya. Aisyah piro Mbak? Aisyah. Orang anu pagu anggaran ini malahan. Allah, luar biasa. Berarti ketua MPSKSD ini diganti pengusaha Mbak Penono. Iya. Nah, Langsung ditransfer ke BCA nih Aisyah. gini ya. Itu kan karena kader militansinya itu sudah mendarah daging nah. Bahkan ya orang ditransport, ikon transport di itu gelem gitu loh. Mereka itu merasa sangat bersuka cita ketika ada kegiatan Baitul Arkom. Nah, ini kita kembalikan ya. Artinya gini, kita profesional saja, bukan berarti kita ini mau membisniskan, memproyekkan kegiatan Baitul Arkom, tidak. Ini hanya sebagai penghargaan. Wong wis ora mangkat kerja, ya toh transport yo kudu dipikir paling ora. Ini istilahnya hanya sebagai ganti transport. Nek dihitung misal nominal, ya itu karena mosok di TMO 500. Nah, ini tidak dianggap sebagai upah atau gaji, tapi sebagai uang kehormatan. Ya termasuk jadi narasumber apa instruktur nek mes 150 kan yo rong dino misalkan itu kan juga ya tidak terlalu banyak juga. Artinya ini hanya sekedar ganti uang transport. Tetapi kalau kita merasa risih ya, karena kita sebagai kader, mosok urusan kayak ngono dia diopai misalkan haknya diberikan itu tidak mau diterima, ya monggo kembalikan pada MPKSD biar buat kas kan gitu sih. Tapi maksud saya gini, kita ini tidak pengen terus tutup mata ya, tutup mata. Yuk gitu, jadi cekal ben cara meneh ngek gawean wong ki wis didilen iki ning ngarepe wis ora dikemprungsung ning mburi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya rasa itu aja dari saya. Yang ini tuh loh, yang Yang ini pagunya. Jadi gini, sebelum ini ya, sebagai seorang kader itu kan memang wajib memberikan yang terbaik untuk persyarikatan, kan gitu. Tapi sebagai persyarikatan kan juga harus memberikan apresiasi kepada kadernya. Nah, artinya gini, ini bukan kemudian yang disampaikan Pak Edi ini bukan perkara Dultinuku, bukan perkara apa namanya bayaran dan seterusnya, bukan. Ini bukan bayaran katanya, ini bukan fee, bukan. Tapi ini wujud apresiasi Muhammadiyah terhadap keseriusan kadernya, kan gitu. Toh juga apresiasi ini juga sering sekali diberikan. Contoh, saya seorang mubalik kan gitu, ngisi pengajian, ceramah, apa ngarep-arep Maisah, kan enggak ya Pak? Kan enggak. Delalah dikai meh ditompo monggo, tidak apa-apa, kan gitu. Nah, orang kayak Ya kalau pelantungan itu kan ngei ini berarti ngei proposal. Enggak apa-apa juga. Mungkin itu ya. Ya, beda rembuk betul. Terima kasih itu. Saya tambahnya Pak. Ya, oke. Gimana? Apakah ini disepakati? Kamu ada koreksi? Ya, silakan. Jadi melihat kondisi di Makas yang hal yang perlu diperhatikan. Tadi kan kita sudah punya panduannya nih. Ketika Baitul Arkom ini harus disiapkan, ini harus ada. Nah, berarti hal yang penting berikutnya adalah bahasanya apa ya? Awalnya penjurusan atau spesialisasi kompetensi teman-teman dulu. Jadi jangan sampai satu tim ini ternyata atau ini satu tim mangkat ternyata spesialisnya sama semua. Gitu. Jadi akhirnya kita tim mangkat. Kalau tadi di Aisyah ada narasumber dan moderator, ini pun mungkin sama nanti. Oh ini MOT-nya ini saya merasa ini instrukturnya si A karena si A punya kompetensi ini. Nah ini kan di awal perlu bentuk dulu. Terlepas tadi setelahnya satu sama lain saling belajar. Saat yang terbiasa menjadi instruktur apa, menjadi UT, ajaran di publikasi atau dokumentasi.
supaya nanti hasilnya maksimal. Kadang kan yang akhirnya menjadi bingung kan sing teko wong papat gaweane wis dirampungi wong loro. Kan seperti itu. Ya. Lah ini sudah kita tentukan spesialisasinya kan, jobnya. Siapa yang jadi MOT misalkan ini sudah ada. Karena kita sudah bisa menilai, menakar kemampuannya. Oh ini layak jadi MOT. Oh ini masih sebatas sekretaris. Tetapi harapannya yaitu tadi regenerasi berjenjang di level tim instruktur sendiri harus jalan. Yang jadi instruktur itu nanti harus belajar mau menjadi sekretaris. Meskipun posisi pada saat itu dia instruktur, tetapi kadang dia membantu tugas sekretaris ben ngerti. Nah, suatu saat dia nanti bisa jadi sekretaris. Bisa. Bisa. Kalau bisa oleh, misalnya ini kan sudah dibentuk kelompoknya nggak apa-apa, pakem kelompoknya itu saja. Tapi nanti pada saat bertugas itu loh. Iya. Nah, makanya kemudian itu diiringi dengan peningkatan kompetensi. Iya. Ya yang terpenting kelompok kan ini salah loh. Habis ini empat kelompok ini kita habis ini menerima permintaan BA 4 langsung gitu. 1, 2, 3, 5 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 4 kelompok itu sudah sesuai dengan ini. Nanti kelompok kelima dan ke-6 kita bisa pakai kelompok 3 atau kelompok 4. Tapi susunannya itu rolling yang tadinya Mas Ediansa kemarin dan OC nanti di cabang kelima bisa jadi Mas Edi jadi sekretaris misalnya gitu. Itu berarti kan ada rolling. Nah, teman-teman maksudnya kan gitu ya. Iya. Jadi kan bisa ya. Bisa. Itu tanggung jawabnya MOT yang ngatur karena dia sebagai peneng. Bahkan belum ngaku Pak Edi masih sekretaris. Ya enggak apa-apa sebetulnya wong kita kan tim ya. Jadi narasumber yo kadang-kadang jadi moderator, sing jadi moderator kadang-kadang jadi narasumber. Parki. Iya. Faril sudah. Yang belum. Ya. Sama yang ibu-ibu ini kan belum masuk nanti ini saya oplos lagi ini. Jadi Rono, jadi ya. Ya Rono. Mas Agung Yurono kok Mas Agung. Masih banyak kok. Itu ya. Saya rasa cukup ya. Ini hanya sebagai prolog saja. Nanti besok ini kita akan ada satu materi yang nanti sudah mulai penjurusan. Jadi artinya kan itu tugas itu tidak melekat terhadap nama. Kan gitu ya. Tugasnya tidak melekat terhadap nama. Itu sekretari barang kan kalau ini kayak sekretaris misalnya ya dari masalah administrasi berarti lah sing sak chemistry ra. Kan aku iso maca. Chemistry niki karo sapa tak setel kene lho. Nek ora gathok ngono ki yo pegah mangkat. Wis to. Jadi aku iso nerawang ki lho, ki chemistry ini karo sapa ngono lho. Nek ra setel, ra sefrekuensi, pegah mangkat kok. Hah? Lah karena kita kan IOT itu kan juga yang bacaan Qurannya bagus. Kalau nanti peserta yang lainnya itu ya, yang instruktur itu kok ada yang bacaan Qurannya bagus, ya nanti dia juga bisa di-rolling jadi IOT. Saat ini kita hanya baru melihat Sarul Rafi yang bacaan Qurannya bagus. Kan masih tablik. Sing koyo ambune sing kadang-kadang sok tekon ngono kae lho. Nek satu izin Mbak. ini berarti kan bisa bilang gawe apa? Traveling. Cukup. Gawe barang. Sudah selesai, kalau mau istirahat aja ini. Sudah ditutup. Lah kan tadi sudah ditutup, Pak. Bidang jaringan. Bidang jaringan